Baik, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa ya, kita review materi pertemuan yang lalu. Bagi yang mau menjawab, silakan tuliskan nama dan NIM-nya ya. Hari ini agak sepi ya, banyak yang sakit. Silakan nomor 1, Siti Susanti, silakan. Siapakah yang tidak berhak memungut PPh 22 lembaga pendidikan tinggi, Pak? Lembaga pendidikan tinggi. Betul ya. Ntar saya tulis dulu poinnya. Sini, Pak. Lanjut, nomor berikutnya. Dewi, silakan. Apa yang dimaksud dengan pemungut PPh 22? Jawabannya menerima pembayaran pajak, Pak. Betul ya. Menerima pembayaran pajak. Lanjut, nomor 3. Meta. Manakah di bawah ini yang termasuk ke dalam badan usaha tertentu kecuali yang PT Petik Emas Surakarta? PT. Petik Emas Surakarta. Ya, betul ya. Petik Kemas. Petik Emas. Petik Kemas. Silakan nomor berikutnya. Dewi. Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam ATPM adalah ATPM Suzuki. TPM Suzuki, salah. Suci. TPM Isuzu, Pak. Salah. Tanti. ATPM Toyota, Pak. Salah. Dewi. Sorry. Salah ya tadi ya. Berarti tadi garisnya terakhir Dewi udah. Tanti udah. Fahri. TPM Wuling, Pak. TPM Wuling ya. Betul. Jawabannya Wuling. Karena Wuling mah belum ada ATPM-nya di Indonesia. Silakan. Siapa nih? Meta. Peraturan yang menentukan barang termasuk ke dalam barang yang sangat mewah adalah yang B. Peraturan Dirjen Pajak nomor 19 /PJ /2015. B. Ini ya. 19 PJ 2015. Meta. Lanjut. Siapa nih? Suci. Apa kepanjangan dari API, angka pengenal impor? Angka pengenal impor.
Lanjut. Dewi. Apa dampak adanya API, yaitu pajak impor lebih rendah? Betul ya. Pajak impor lebih rendah. Dewi. Lanjut. Meta. Yang dikenakan PPh 22 adalah ekspor dalam komoditas kecuali B. Tambang batu bata. Ya, betul ya. Tambang batu bata. Batu bata mah nggak ditambang ya, tapi dibikin. Lanjut. Ika. Di bawah ini yang dikenakan tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5% adalah pembelian barang oleh KPA. Betul ya, pembelian barang oleh KPA. Lanjut. Wanda. Berapa tarif tertinggi dari PPh pasal 22? 15%, Pak. Salah ya. Laurentius. 7,5%, Pak. Salah juga. Tanti. 10%, Pak. 10% ya. 10%. Siapa tuh? Tanti. Bentar ya. Dicatat. Tanti udah ya. Lanjut. Meta. Di bawah ini yang termasuk ke dalam bukan objek pajak PPh pasal 22 kecuali yang D. Pembayaran kepada pemungut 1 juta. Di bawah ini yang termasuk salah ya. Siapa tadi? Meta. Dewi. Di bawah ini yang termasuk ke dalam bukan objek pajak PPh 22 kecuali impor barang kiriman hadiah, Pak. Bukan. Siti. Wah, ini yang termasuk ke dalam bukan objek pajak PPh pasal 22 kecuali impor barang. Impor barang, betul ya. Ini tuh bukan ditambah kecuali. Tadi itu siapa ya? Siti ya. Siti. Lanjut. Ika. Tuan Paru membeli emas batangan sebesar 500 gram. Kapankah saat terutang atas transaksi tersebut? Pada saat pembelian, Pak. Pada saat pembelian. Pembelian. Salah ya. Dewi. Tuan Paru membeli emas batangan sebesar 500 gram saat terutang atas transaksi tersebut. Pada saat menyerahkan emas, Pak. Salah. Dewi tadi itu siapa ya? Ika udah. Tanti. Pada saat penjualan, Pak. Pada saat penjualan. Tuh ya. Ini tebak-tebak berhadiah apa gimana sih? Lanjut. Venia. Wah, baru nih Venia. Apabila terjadi transaksi pembelian Yash
maka tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 5%. 5% tuh ya. Venia kayaknya baru muncul ya. Belum panas ya. Venia. Silakan. Siapa? Meta. Peraturan yang mengatur tentang yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 adalah D. PMK 16 PMK 010 Ya, kuliah PMK. Lanjut. Siti. Apa yang dimaksud dengan impor sementara? Jawabannya melakukan impor dengan maksud untuk dijual ke luar negeri, Pak. Betul ya. Siti. Tidak ya, Siti. Lanjut. Bentar ya. Bisa ada jawabannya ya. Oh, udah nggak ada. Esainya sekarang. Silakan. Ada yang mau? Siti. Langsung diketahui aja, Pak. Boleh. Diketahui harga mesin 750 USD. Asuransinya 5.000, lalu ongkos kirimnya 14.000, ongkos angkutnya 3.000, harga pabean atau CIF-nya 812.000. Lalu dikenakan bea masuk 30% dari harga mesin sebesar 225.000 dan pungutan di pelabuhan 4.500 sehingga nilai importnya 1.041.500. Lalu dikalikan dengan kurs 14.800, hasilnya 15.414.200. Untuk yang memiliki API PPh pasal 21 terutangnya 2,5% dikali 15.414.200, hasilnya 385.355.000. Ya, betul ya. Jawabannya 385, 355. Tapi ya, sebenarnya ada dua kemungkinan ya. Si jawabannya yaitu yang freight-nya ya atau ongkos angkutnya bisa dihapus karena asumsinya adalah kalau ongkos kirim itu dari negara asal ke negara Indonesia, tapi kalau ongkos angkut dari negara Indonesia ke gudang atau ke pabrik yang ada di perusahaan kita. Tapi boleh, karena tidak dijelaskan, ongkos angkut boleh dimasukkan. Nah, ini jawaban kalau ongkos angkutnya itu tidak dimasukkan. Gitu. Ya. Lanjut soal esai yang kedua ya. Ada yang mau? Suci. Harga mesin. Langsung aja Pak jawabannya. Boleh. Harga mesin
$750.000, asuransi 45.000, ongkos kirim 14.000, ongkos angkut 3.000, harga pabeannya 812.000, bea masuknya 225.000, pungutan pelabuhannya 4.500, nilai importnya 1.041.500, nilai import dalam rupiah 15 miliar 400 juta 14.200.000, kena pajak PPh pasal 22 yang tidak memiliki API, tarifnya 7,5%, jadi 1.156.065.000. Ya, betul ya. Ini jawaban kalau ongkos angkutnya itu tidak diperhitungkan. Nilainya 1.152.735.000. Kalau ongkos angkutnya tidak masuk. Lanjut nih yang mobil Avanza. Laurentius, silakan. Nomor 3. Untuk NJKB-nya 160 juta, kena bobot 1,05, 168 juta. Kena PPN 10%, 16.800.000. PPNBM-nya 1,5%, 2.520.000. PBNKB 13,5%, 22.680.000. Kena pajak kendaraan motor 3%, 5.040.000. Total pajaknya 47.040.000. Harga on the road-nya 215.613. Berapa? 215.613.000. Nah, loh, beda. Tadi DPP-nya berapa? DPP berapa DPP-nya? Bentar, Pak. 168 juta, Pak. Terus pajak-pajaknya ada apa aja? PPN, PPNBM, PPN PPNKB. PPN kena 10%, 16.800.000. Terus PPNBM? Kena 1,5%, 2.520.000. BPNKB? BPNKB 13,5%, 22.680.000. Pajak kendaraan bermotor? 3%, 5.040.000, Pak. Seluruh pajaknya berapa? 47.040.000. Terus harga OTR-nya berapa? 215.613.000. 13.000 dari mana ya kamu? Kan 168 juta ditambah 47.000, 40.000, nggak ada 13.000-nya. Berarti kan DPP ditambah seluruh pajak. Nggak ada 13.000. Jadi berapa harusnya? Tinggal ditambah ya. Iya, Pak. 168 juta ditambah 47.040.000. Hasilnya berapa? $207.40, Pak. Hah? Masa sih? 168. 215.040.000, Pak. Nah, itu yang benar ya, 215.040.000. Iya, Pak. Oke. Soal
yang terakhir. Ada yang mau soal terakhir? Siti, silakan. Ini harga fakturnya 100.000, biaya asuransinya 2%, 2.000, biaya angkutnya 6%, 6.000, harga Fabiannya atau CIF 108.000 USD, biaya masuknya 10% dari CIF 10.800, biaya masuk tambahan 20%, 21.600, nilai impornya 140.400. Nilai impor dalam rupiahnya dikali dengan kurs KMK 14.500 jadi 2.035.800.000. Untuk pungutan lain yang sah ada tambahan 10 juta, nilai impor totalnya 2.045.800. Lalu ini untuk tidak menggunakan API kena tarif 7,5%. Jadi PPh pasal 22-nya 153.435.000. Berapa? Ulangi lagi. PPh terutangnya 153.435.000. 153.435. Iya. Ya, betul ya. 153.435. Nah, itu untuk tugas ya, materi pertemuan yang lalu. Silakan, ada yang mau ditanyakan tentang materi pertemuan yang lalu? Tentang PPh pasal 22. Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang PPh pasal 23 dan 26. Seperti biasa, ya, kalian baca dulu ya. Karena sekarang tanggal 4, jadi kita masukkan Dian Hermawati. Ada? Ada, Pak. Silakan dibaca aja. Nomor 1. Tidak termasuk ke dalam objek pajak yang dikenakan PPh pasal 23 adalah kecuali Dibaca aja, nggak usah dijawab. Jawabnya masing-masing. Pilihannya belum dibaca. Ya. A. Jasa penitipan, B. Jasa penerimaan, Pendidikan ya. B. Jasa pendidikan, C. Jasa desain, D. Jasa permanenan, E. Semua jawaban benar. Rifki, nomor 2. Hadir Pak, dikenakan tarif 2% jika termasuk ke dalam penghasilan berupa A. Sewa, B. Dividen, C. Bunga, D. Royalti, E. Bonus. Nomor 3, Laurentius. Nomor 3, redaksi yang tidak akan dikenakan PPh pasal 23 adalah A. Servis AC, B. Perbaikan mobil, C. Mixing lagu, D. Komponen motor, E. Perawatan TV kabel. Nomor 4, Venia. Imbalan jasa termasuk yang wajib dipotong PPh pasal 23 adalah
A. Yang tidak dipotong PPh pasal 21, B. Termasuk PPh final, C. Tidak termasuk PPh pasal 22, D. Termasuk PPh badan, E. Dipotong PPh pasal 23. Yang kelima, Suci. Berapa tarif pajak transaksi pelayanan pelabuhan? A. 15%, B. 2%, C. 10%, D. 5%, E. 25%. Oke. Nah, itu pretestnya silakan dikerjakan. Pertama, pendahuluan bahwa perencanaan pajak PPh pasal 23 ini yang mendasarinya ada 3. Ini minimalnya ya. Ada Undang-Undang PPh pasal 23 pastinya, PMK tentang jenis jasa yang dikenakan, kemudian pemotongan atas jasa. Nah, ini ada pemotong PPh pasal 23. Pemotong itu adalah pembeli jasa. Artinya, kalau kalian punya transaksi dengan servis, gitu ya, maka kalian yang bisa memotong. Adapun pihak yang memotong pajak atas transaksi itu ada 6. Yang pertama, Badan Pemerintah, Subjek Pajak, Penyelenggara, BUT, Perwakilan Perusahaan Luar Negeri, dan WPOP, Wajib Pajak Orang Pribadi. Nah, di sini ada skema, ya, ada contoh soal. Kalau misalkan ada transaksi nilainya 100 juta, kemudian termasuk PPN 110 juta, maka orang atau pihak yang memberikan jasa itu hanya mendapatkan uang tunai sebesar 98 juta. Kemudian 10 jutanya PPN, kemudian 2 jutanya PPh pasal 23. Kalau tunai 98 juta itu terimanya uang, kalau PPN terimanya faktur pajak, kalau PPh pasal 23 menerimanya bukti potong. Nah, isi dari bukti potong itu ada 3. Pertama, identitas pemotong. Yang kedua, PPh yang dipotong. Yang ketiga, identitas pihak yang dipotong. Nah, itu tentang pemotong PPh pasal 23. Sekali lagi, yang namanya pemotong itu adalah pemberi jasa, alias pemberi penghasilan, ya. Nah, sekarang penerima penghasilan. Oke, coba Siti Nadia. Ada Siti Nadia? Nggak ada ya? Siti Nadia ada? Nggak ada. Ika Ratnasari ada? Saya lupa siapa aja yang izin. Christian ada? Ada, Pak. Kalau ada transaksi antara PTA sebagai pembeli jasa dan PTB sebagai pemberi jasa, siapa yang berhak memotong? Ini PTA beli, PTB jual. Siapa yang berhak memotong PPh pasal 23-nya? PTA atau PTB, Christian? PTA, Pak. PTA ya, betul. Oke, sekarang lanjut.
penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23. Ada dua. Yang pertama WPDN, yang kedua BUT. WPDN itu ada dua ya. Pertama wajib pajak orang pribadi dan kedua wajib pajak badan. Adapun untuk BUT dia itu termasuk ke dalam WP badan. Hanya saja dia itu berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan. Kemudian coba Riza. Ada Pak. Kalau misalkan ada PT Riza, kemudian ada Tuan Riza, ada juga Mr. Riza. Di antara tiga ini, mana yang termasuk ke dalam penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23? PT Riza, Pak. PT Riza termasuk. Tuan Riza? Tiga-tiganya, Pak. Tuan Riza sama Mr. Riza. Ya, semuanya termasuk ya, kecuali Mr. Riza. Mr. Riza itu nggak dipotong PPh pasal 23 ya, tapi dipotong PPh pasal 26. Karena dia itu termasuk wajib pajak luar negeri, sebagaimana yang sudah kita bahas di pajak internasional. Nah, sekarang penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23. Itu ada 4 yang 15% dan sisanya 2%. Untuk yang 15%, yang pertama ada dividen, yang kedua ada bunga, yang ketiga royalti, yang keempat hadiah. Untuk yang dividen akan dikenakan 15% dengan syarat kepemilikannya itu kurang dari 25%. Tapi dividen ini tidak hanya dipotong oleh PPh pasal 23. Ada kemungkinan oleh PPh pasal yang lain. Kapan PPh pasal 23? Jika yang menerimanya adalah WP badan. Kapan diterimanya atau kapan dipotong PPh pasal 4 ayat 2 atau final ketika diterima oleh WPOP. Kemudian kapan PPh pasal 26 kalau WPLN. Nah, gitu ya. Untuk tarifnya kalau PPh pasal 23 15%. Kalau PPh final 4 ayat 2 itu 10%. Kalau 26 20%. Nah, itu kalau dividen. Sekarang bunga. Kalau bunga itu 15% ya. Kemudian royalti juga sama, hadiah juga sama, sewa juga sama ya. 4 ya, yang 15% itu 4. Adapun yang 2% itu ada 2 jenis. Yang pertama ada sewa, yang kedua ada jasa. Coba Yunika. Ada Yunika? Enggak ada ya. Miranda ada?
Enggak ada. Fadilah? Hadir, Pak. Ini siapa nih? Fadilah, Pak. Fadilah. Nah, Fadilah, kapan dividen itu dikenakan PPh pasal 23? Jika yang menerimanya PP badan. Terus yang keduanya, kalau kepemilikannya? Kepemilikannya kurang dari 25%. Ya, betul ya. Seperti itu. Kemudian Wanda. Ya, Pak. Kapan dividen itu dikenakan tarif 10%? Kapan? Bentar. Coba Ika. Ada Ika? Ika Witiana? Ada ya? Ada Pak, bentar Pak. Tanti. Ya Pak. Ketika kepemilikan saham kurang dari 25%, akan dikenakan PPh final jika yang menerimanya wajib pajak pribadi. Itu Jawabannya yang menerimanya wajib pajak orang pribadi ya, kalau 10%. Oh iya. Oke, kita lanjut ya. Untuk sewa juga ada dua ya. Yang pertama PPh pasal 23, tapi bisa juga 4 ayat 2. Mana ya? Oh enggak ada. Kalau hadiah ya ada dua kemungkinannya. Dia bisa pasal 23, dia bisa pasal 21. Untuk sewa ada dua juga, dia bisa 23, dia juga bisa 4 ayat 2. Kalau 23 itu selain tanahnya dan bangunan. Kalau 4 ayat 2, tanah dan bangunan. Gitu ya. Kemudian untuk yang jasa-jasa, semuanya kena 2%. Sesuai PMK 141 tahun 2015, ada 62 jasa yang dikenakan PPh pasal 23. Jadi kalau misalkan ada transaksi jasa, asumsi pertama adalah dia dikenakan PPh pasal 23. Kenapa? Karena penghasilan yang dikecualikan itu hanya ada 6. Jadi lebih banyak 62 daripada 6. Begitu. Coba Fahri. Ya Pak.
Kalau yang PPh pasal 23 yang tarifnya 15% itu ada apa aja? Yang tarifnya 15%. Meta. Yang tarifnya 15%, ada hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Terus apa lagi? Ririn. Ya, Pak. Apa aja? Ada di dividen, bunga, royalti, hadiah, Ya, penghargaan, dividen, bunga, royalti, sama hadiah. hadiah. Nah, ini yang dikecualikan ada 6. Kemudian untuk tarifnya ini sudah disampaikan ya. Ada yang 15, ada juga yang 2%. Yang 15 itu ada 4. Adapun yang 2% itu semua jasa ya. Yang ada 62 itu. Kemudian setor nih. Penyetoran itu paling lama tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan yang namanya SSP. Kalau sekarang itu tanggal 4, kapan Siti Susanti terakhir bayarnya? Ada Siti? Nggak ada. Amanda? Nggak ada juga. Herul? Riri? Nggak ada. Nur Laila? Ada, Pak. Kapan terakhir bayar transaksi kalau transaksinya tanggal 4 November? Kapan? Ini siapa? Nur Laila? Ada Nur Laila? Dewi Indriani? 14 Desember bukan? Atau 10 Desember? Yang mana yang mau jawabnya? Mau jawaban yang mana? 14 Desember. 14 Desember. 10 Hah? Tanggal 10 Desember, Pak. 10 Desember ya, betul. Ini tanggal 10 Desember 21 ya. Ini terakhir setor. Kemudian Rizky Romdoni ada? Saya, Pak. Bayarnya pakai apa? Terakhir setor tanggal 10 itu. Bayarnya pakai apa?
Melalui kantor pos dan bank persepsi, Pak. Itu tempatnya. Ya. Kalau dokumennya apa? Yohanes, dokumennya apa? Enggak ada ya. Nia, Ya, Pak. dokumennya apa? Billing system, bukan, Pak? Bukan. Siti Nadia? Enggak ada. Ika Ratnasari? Enggak ada. Yunika? Enggak ada. Miranda? Enggak ada. Wanda? Ada, Pak, tapi nggak tahu jawabannya. Jawabannya adalah SSP ya. Menggunakan SSP. Nah, kalau misalkan terakhir itu tanggal 10 Desember, kebetulan 10 Desember itu hari Jumat ya. Kalau misalkan jatuh ke hari Sabtu atau Minggu, maka ke hari berikutnya. Kemudian ada sanksi. Ya, sanksi sebesar 2% per bulan kalau dia terlambat. Kalau misalkan bayarnya itu tanggal 1 Desember, maka kena sanksi 1 bulan. Jadi 2% kali berapa PPh terutama. Nah, sekarang lapor. Ya. Setelah bayar, lapor. Lapornya menggunakan SPT masa. SPT masa. Kapan lapornya? Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Coba Ika Witriana. Ada? Ada, Pak. Kalau transaksinya 4 November, kapan terakhir dia harus setor? Setor. 30 November bukan, Pak? Apa? Transaksinya tanggal 4. Jatuh tempo bayar kapan terakhir? 20 bulan berikutnya, Pak. Bukan ya. Fahri, tanggal berapa jatuh tempo bayar? Tanggal 20 Desember, Pak. Bukan. Yang sebelumnya ya, udah lupa lagi ya. Coba Meta. Tanggal berapa? Nggak ada. Meta. Riri. Ya, Pak. 10 Desember. 10 Desember. Kapan terakhir lapor? Tanggal 20 bulan Januari, bukan, Pak? Salah. (20 Desember, Pak? Ya, 20 Desember ya. Kalau misalkan terlambat bayar,
berapa sanksinya Rizky? Nggak ada. Nia? Iya, Pak. Berapa sanksinya? Sanksi untuk penyetoran atau pelaporan, Pak? Buat bayar, telat bayar. 2% bukan, Pak? Berapa? 2%. Ya, betul ya. Nah, kalau SPT masa jatuh tempo lapornya itu telat, maka atau tidak dilaporkan itu dendanya 100.000 per SPT. Jadi ini SPT bulan Desember. Nggak bayar, nggak lapor, denda 100.000. Januari nggak lapor lagi, 100.000 lagi. Yang Februari nggak lapor lagi, 100.000. Gitu ya. Nah, sekarang perencanaan pajaknya. Yang pertama, kita harus tahu DPP-nya. Yang namanya PPh pasal 23 ya. Rumusnya adalah tarif dikali dengan DPP. Gitu ya. Nah, untuk yang tarif kan ada dua tadi ya. Ada yang 15%, ada yang 2%. Nah, untuk yang DPP juga ada dua kemungkinannya. Yang pertama catering, yang kedua selain catering. Bedanya apa? Yang namanya PPh pasal 23 itu PPh yang objeknya itu identik dengan jasa. Ada 62 jasa yang dipotong PPh pasal 23. Nah, yang namanya catering, ya, kita beli yang namanya bahan makanan, jadi catering itu kan ada bahan makanan, sama yang kedua jasa memasak. Kalau berdasarkan konsep PPh pasal 23, yang harusnya dikenakan itu adalah terhadap jasa saja. Tapi karena ada kekhususan untuk catering, yang menjadi objek pajak adalah dua-duanya. Gitu ya. Ini objek. Tapi kalau selain catering, gitu ya, misalkan servis motor, di sana kita beli komponen, kemudian di sana juga ada jasa servis. Yang menjadi objeknya adalah jasanya aja. Makanya perencanaan pajak yang pertama harus tahu DPP-nya. Harus tahu DPP-nya. Jangan sampai DPP-nya ngambil yang paling besar, padahal bukan termasuk ke dalam objek. Seperti tadi dikasih contoh, misalkan servis motor, ada beli komponen, misalkan oli, kemudian lampu, dan lain-lain, itu nggak dikenakan PPh pasal 23. Yang kena PPh pasal 23 itu adalah jasanya, jasa servis, jasa pemasangan,
jasa penggantian, dan lain-lain. Nah, itu untuk DPP. Yang kedua, perencanaan pajaknya adalah dengan menghindari nama-nama perkiraan akun yang mudah diartikan sebagai objek PPh pasal 23. Misalnya, pembayaran royalti yang sebenarnya adalah pemakaian aset tidak berwujud. Contoh lainnya di sini. Lemari gitu ya. Harganya 19 juta. Jasanya 1 juta. PPN-nya 2 juta. Pada saat menentukan DPP tadi kita harus hitung yang jasanya aja, yaitu 1 juta. Gitu. Tapi apa yang dimaksud dengan menghindari nama yang termasuk ke dalam pasal 23? Contohnya adalah servis AC ya. Servis AC itu kita harus membeli komponen A, B, C. Harganya masing-masing 250. Nah, karena kita di dalam invoice-nya dipisahkan, dirinci, kemudian ada istilah jasa instalasi, maka dia itu dikenakan PPh pasal 23. Tapi kalau istilah di invoice-nya kita tuliskan komponen A, B, C, tanpa ada kata-kata jasa instalasi, maka dia tidak akan dikenakan PPh pasal 23. Seperti itu. Jadi ini hanya permainan narasi di dalam invoice atau faktur gitu ya. Itu perencanaan pajak yang kedua. Kita harus membuat istilah-istilah yang menjadikan tidak terkena objek pajak. Karena pajak itu bukti sebagai objek adalah dari narasi-narasi yang ada di dalam invoice. Dia nggak akan tahu transaksi sebenarnya. Apakah beli komponen AC itu sama masangnya atau enggak gitu ya. Kalau kita bilang beli komponen aja di invoice bilangnya yang lain, yang dipercaya adalah yang ada di invoice gitu. Kalau bilangnya beli komponen aja, ternyata yang masangnya juga dari sana, sebenarnya bisa dipotong, tapi kan di invoice-nya bilang komponen aja belinya. Jadi nggak dikenakan. Biar nggak bayar PPh pasal 23. Kan kita itu di perencanaan pajak itu bagaimana caranya membayar pajak itu secara efisien. Seefisien mungkin. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, perencanaan PPh pasal 23 yaitu memisahkan pembayaran gaji. Memisahkan pembayaran gaji dengan jasa. Contohnya, misalkan mana di sini? Nah ini ya contohnya. PTA itu membutuhkan ART. Mencari ART kan susah. Datanglah ke yayasan ART. Nah, yayasan ART itu memberikan satu ART kepada PTA. PTA ngasih gaji ke ART itu misalkan 3 juta.
Maka perencanaan pajak PPh pasal 23-nya adalah kita wajib memisahkan mana jasa yang diberikan Yayasan ART kepada kita, yaitu memberikan ART, dengan gaji yang kita berikan kepada ART. Istilahnya itu misalkan PTA cari ART ke yayasan, yayasan ngasih ART, itu jasanya disebutnya fee. Fee itulah yang termasuk ke dalam objek PPh pasal 23. Tapi pada saat ART itu kerja di PTA, kemudian digaji setiap bulannya 3 juta rupiah, maka dia tidak termasuk ke dalam PPh pasal 23. Tapi nanti masuknya ke PPh pasal 21. Tapi kalau 3 juta per bulan, kemungkinan besar dia tidak dikenakan pajak. Karena yang dikenakan pajak itu di atas 4.500.000 per bulannya. Begitu. Tapi ingat, harus ada rincian bahwa gaji dibayarkan oleh PTA kepada ART, ada juga fee. Gitu ya. Itu maksud dari yang keempat, yaitu yang ketiga ya, memisahkan mana yang gaji, mana yang jasa, baik itu jasa fee istilahnya atau yang lainnya, gitu. Sama seperti kayak kita jasa pencarian tiket, gitu ya. Kalau jasa pencarian tiket itu, misalkan ya, jasa pencarian tiket itu misalkan ini tiketnya harganya 1 juta, ya. Jasanya adalah 100.000. Berarti berapa PPh pasal 23-nya? Yang benar adalah 100.000 dikali 2% alias 2.000. Jangan sampai salah. PPh pasal 23-nya itu dari 1.100.000. Ya. 1.100.000 dikali 2%. Gitu ya. Hasilnya berapa tuh? Rp22.000. Yang asalnya 2.000 jadi 22.000. Gara-gara apa? Gara-gara keliru dalam menentukan yang mana DPP-nya. Yang mana fee, yang mana bukan objek. Gitu. Itu yang ketiga ya. Tapi tentu ya, rincian itu harus disertakan. Seperti ini ada contoh lain. Perusahaan itu pengen koki ceritanya. Karena pengen makan enak setiap harinya di kantor. Gitu ya. Kemudian datang ke CV master masak. Gitu ya. Katanya CV master masak ini punya banyak koki. Nah, perusahaan di sini namanya PT Habrizi itu pengen 10 orang koki.
kokinya digaji 5 juta per bulan. Nggak tahu ya saya juga berapa gaji koki ya. Nah, imbalan atas penyediaan koki itu 20 juta. Nah, ada dua kemungkinannya. Kalau tidak memberikan rincian, maka koki itu gajinya harus dipotong PPh pasal 23. Tapi kalau bisa memberikan rincian pembayaran gaji, maka dasar pengenaan pajaknya itu hanya 20 juta. Sangat signifikan ya. Harus ada pemisahan. Gitu ya, itu contoh yang lainnya. Yang keempat, harus memberikan perhatian lebih apabila melakukan pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian. Nah, ini contohnya. PT Sakti pengen bikin iklan. Datang ke PT Iklan. Iklan gitu ya, saya mau bikin iklan. Nah, si PT Iklan ini nggak punya semua bahan. Minta tolonglah ke PT Cita. Kontrak antara PT Sakti dan PT Iklan yaitu 158 juta. Jadi di sini PT Sakti pengen punya iklan. Ngomonglah ke PT Iklan. Nilainya 158 juta. PT Iklan nggak mampu menyediakan semua. Bertransaksilah PT Iklan dengan PT Cita. Sebesar 100 juta. Nah, ini rincian untuk jasa-jasa yang sudah dikeluarkan PT Sakti untuk PT Cita, untuk PT Iklan. Yang pertama, jasa pembuatan materi iklan. Itu 50 juta. Karena bilangnya jasa, maka termasuk ke dalam objek. Yang kedua, fee agen. 8 juta. Juga termasuk ke dalam objek. Tapi yang ketiga, yang nilainya 100 juta itu bukan termasuk ke dalam objek. Kenapa? Karena bukan jasa. Kalau diistilahkan, misalkan mau bikin billboard. Konten billboardnya itu jasa. Misalkan fotonya harus apa, ngeditnya harus kayak gimana. Nah, itu jasa. Tapi kalau bikin billboard misalkan dari besi, atau mau jadi videotron gitu ya. Nah, itu bukan termasuk objek. Oleh karenanya harus ada melampirkan bukti yang tidak termasuk ke dalam objek, yaitu yang 100 juta. Kalau nggak mampu, maka yang jadi DP-nya yaitu 158 juta. Rugi dong. Harusnya kan yang dipajakin yang satu sama yang dua. Yang 50 juta sama yang 8 juta. Tapi karena tidak mampu melampirkan yang namanya bukti pembayaran, jadi aja DPP-nya 158 juta. Makanya harus hati-hati.
Tapi kalau mampu melampirkan, maka yang hanya dipajaki sesuai sama yang tadi kita bahas. Nomor 1, jasa. Yang kedua, fee. Gitu. Nah, bukti-buktinya itu apa aja? Di sini ya, ada kontrak kerja, daftar pembayaran gaji, gitu ya. Dan lain-lain ya. Ini bukti-bukti kalau kita itu transaksinya nggak semuanya ada jasa, nggak 100% jasa. Malah yang jasa itu hanya sedikit. Gitu ya. Kayak bikin kereta api misalkan. Bahan bakunya 70%, 30%-nya jasanya. Gitu ya. Rata-rata kayak gitu. Tapi ada jasanya banyak, bahan bakunya sedikit. Apa coba? Ya, betul ya. Salon ya. Salon itu kan jasanya banyak ya. Ada yang 20.000, ada yang 50.000. Tapi bahan bakunya kan sedikit. Air mentah. Sabun ditambah air. Gunting juga nggak terlalu mahal, gitu ya. Dan itu terus-terusan dipakai. Nah, begitu. Itu tentang pemisahan, mana yang termasuk biaya jasa, mana yang termasuk biaya bukan jasa. Itu perencanaan pajak yang keempat. Harus diperhatikan pada saat membuat kontrak, harus dirinciin. Mana yang termasuk gaji, mana yang termasuk fee. Itu yang keempat. Adapun yang kelima, ini yang kita dari tadi bahas, yaitu memisahkan material dan jasa. Seperti tadi, komponen AC dan jasa AC itu harus dipisahin. Jika memungkinkan, gitu ya. Jika memungkinkan, buat 2 invoice. Yang pertama, invoice untuk materialnya. Yang kedua, untuk jasanya. Kalau memungkinkan. Memungkinkan itu biasanya kalau nilainya besar. Nilainya misalkan 2 triliun. Nah, itu dipisah. Mana bahan baku, mana jasa. Tapi kalau misalkan 100.000, Mbak ya, ngapain? Dipisah-pisah ya invoice-nya. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, kalau final itu kan nggak bisa dikreditkan ya. Nah, ini ya, barangkali belum tahu, ini tidak bisa dikreditkan. Maka hindari membeli dari supplier atau dari reseller. Kenapa? Harganya kan mahal. Kalau harga mahal berarti DPP-nya juga tinggi. Kalau memungkinkan, belilah barang-barang itu di distributor. Jadi, kalau kita cari barang yang murah itu, menandakan kita melakukan perencanaan pajak. Kenapa? Kalau barang murah, pajaknya kan sedikit. Kalau barangnya mahal, pajaknya banyak. Ya kan? Nah, di situ. Itu perencanaan pajak yang ke-6. Yang ke-7, ada nih lawan transaksi yang nggak mau dipotong pasal 23. Ya udah, kita mark up. Misal di sini ada PT Permata. PT Permata itu punya kontrak 1,5 miliar sebelum PPN. Nah, doi nggak mau dipotong pajaknya.
pengen bulat aja, saya pengen 1,5 M. Ya udah, kita ubah kontraknya, kita naikin nilai kontraknya, jangan 1,5 miliar lagi, tapi menjadi 1.530.612.245. Jadi si penerima penghasilan dapat totalnya dapat bersih 1,5 miliar. Jadi kalau dirinciin gitu ya, ini tunai 1,5 miliar. Kemudian PPH 23 30.602.244,90. Plus nanti PPN 15 jutaan ya. Gitu. Jadi si uang tunainya itu nggak keganggu nih. Nggak keganggu. Tetap aja dapat 1,5 miliar. Tapi hati-hati, di kontrak itu harus diupdate, harus disesuaikan. Karena kita sebagai accounting itu dasarnya adalah invoice. Nah, invoice dasarnya adalah kontrak. Jadi kalau kalian yang bikin invoice, pastiin dulu sama nggak dengan kontrak. Jangan sampai di kontraknya 1,5 miliar, di invoice-nya 1,53. Itu nanti merugikan perusahaan 30 juta rupiah. Nah, itu yang ke-7. Yang ke-8, kalau kita transaksinya dengan luar negeri. Tadi disinggung PPh pasal 23 itu ada kemungkinan masuk ke PPh pasal 26. Kapan? Kalau dia itu bertransaksi dengan wajib pajak luar negeri. Seperti tadi contohnya adalah dividen. Kan dividen itu kemungkinannya bisa 23, bisa 26, bisa 4 ayat 2. Kalau 26 itu WPLN, tarifnya 20%. Gitu kan tadi itu dividen. Nah, kita kan lihat tax treaty-nya siapa yang harus memajaki. Kalau yang harus memajakinya adalah negara sumber, gitu ya, maka kita pastiin punya Certificate of Domicile atau Certificate of Residence, COD yang waktu kita belajar di pajak internasional. Begitu. Kemudian yang ke-9, masih tentang pajak internasional. Biasanya, kalau berhubungan dengan internasional, ada beberapa biaya tambahan, entah itu biaya handling, biaya pengurusan dokumen, kemudian biaya-biaya yang di luar kontrak. Oleh karena itu, ketika kita bertransaksi dengan pihak internasional, harus ekstra hati-hati. Harus jelas hitam di atas putihnya, gitu ya. Takutnya kejadian nih, kayak Indonesia kita nih. Katanya proyek kereta cepat Bandung-Jakarta itu anggarannya sudah melebihi proposal. Jadi dulu proposalnya berapa, disetujui, ternyata pada saat kenyataannya lebih. Nah, itu siapa yang salah? Kita yang ditipu atau pihak sana yang sengaja mau menipu, atau kita terperangkap dalam jebakan karena kita punya hutang besar ke negara tersebut, jadi kita mau mengambil perusahaan itu, asal negara itu, untuk membuat kereta api cepat di Indonesia. Tapi ini belum pasti ya, di berita sih seperti itu. Nah, ini menandakan kita harus lebih ekstra hati-hati jika bertransaksi dengan pihak luar negeri. Gitu ya, makanya nanti kalau mau cari jodoh orang luar negeri gitu,
harus lebih hati-hati. Ya. Nah, itu materi kita untuk PPH pasal 23. Jika nggak ada pertanyaan, dan biasanya juga gitu, kita cukupkan. Kalian masih ada waktu beberapa menit untuk istirahat. Terima kasih, semoga sehat-sehat ya, yang sakit juga disehatin. Ketemu lagi kita di pertemuan yang akan datang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.